Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam budaya. Kembali ke channel saya, Mapangara Berbagi. Kali ini saya akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih asal usul gelar kebangsawanan Andi itu lewat pendekatan sejarah. Saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang mahasiswa jurusan sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, namanya Rustam. Baik, sebelum kami mulai berbincang-bincang, jangan lupa like dan share video ini agar bermanfaat pada banyak orang, dan tentu jangan lupa untuk subscribe agar channel ini tetap dapat berkembang. Baik, kita mulai bincang-bincang kita. Ya, baiklah. Kasih sebelumnya Pak, saya kembali lagi ke channel Bapak. Kali ini saya memiliki unek-unek lebih ke sejarah lokal, karena ada beberapa artikel yang saya baca di internet, buku-buku yang sempat saya baca, timbul sebuah pertanyaan tentang gelar Andi ini. Ya, karena melihat dari situnya saya tertarik untuk membahasnya dan kembali ke sini untuk bertanya ke Bapak untuk lebih tahu bagaimana gelar kebangsawanan Andi itu. Sebelum saya mulai, pertanyaan pertama itu, kenapa orang-orang di Sulawesi Selatan itu sangat membanggakan gelar kebangsawanan Andi ini? Mungkin Bapak bisa menjelaskannya supaya saya lebih dapat nilai poinnya tentang gelar Andi ini. Ya. Begini, jadi ketika proklamasi 17 Agustus 45 oleh Bung Karno dan Hatta, itu kita tidak merdeka secara keseluruhan, tidak merdeka dalam arti kata bahwa kita sudah bebas dari penjajahan. Tapi di Sulawesi Selatan ini ada beberapa kerajaan yang langsung mengatakan bahwa kerajaan-kerajaan itu berada di belakang Republik. Kita tahu kemudian Belanda datang dan dia mengobrak-abrik kesatuan negara kita ini dengan mendirikan negara dalam negara. Salah satunya yang berhasil didirikan itu adalah negara Indonesia Timur lewat Konferensi Denpasar pada bulan Desember tahun 1946, dan dia memutuskan bahwa kota negara Indonesia Timur itu berkedudukan di kota Makassar. Selama Belanda berkuasa negara Indonesia Timur ini, memang ada bangsawan-bangsawan yang dekat dengan Belanda, tapi ada juga yang tidak. Ketika negara kesatuan kembali utuh ini pada tahun 1950, terjadi revolusi sosial pada banyak tempat di Indonesia ini, di Medan misalnya, di Sumatera, di Jawa juga. Para pemuda, para pejuang ini menghukum para bangsawan-bangsawan yang sangat dekat dengan Belanda ketika itu, karena dianggap antek-antek Belanda. Tapi di Sulawesi Selatan hampir dapat dikatakan tidak ada revolusi sosial yang terjadi. Kenapa? Selama itu bangsawan, ya, terlepas dari beberapa yang dapat dipengaruhi, tapi secara garis besarnya bangsawan-bangsawan di Sulawesi Selatan itu tetap setia pada Republik. Inilah yang kemudian membuat para bangsawan yang ketika itu menggunakan nama Andi mulai percaya diri dengan penggunaan nama Andi itu. Jadi ada dampak positifnya pada raja-raja dulu atau bangsawan-bangsawan dulu yang melawan Belanda. Kita kembali menjadi negara kesatuan, maka mereka ini bangga dengan gelar Andi itu. Terlebih lagi, kebanyakan juga yang memakai gelar Andi itu adalah mereka-mereka yang berpendidikan dan juga yang memegang jabatan tertentu. Itu nama Andi langsung melekat pada dirinya. Tapi sebenarnya ada waktu-waktu tertentu ketika Andi itu tidak terlalu orang juga pedulikan sebenarnya. Jadi ketika nama Andi ini mulai populer, diperkenalkan kurang lebih tahun 30-an, itu kalau orang menggunakan nama Andi atau tidak menggunakan nama Andi tidak menjadi masalah, karena orang sudah tahu bahwa dia itu adalah keturunan bangsawan. Jadi no problem apakah dia
dia tempatkan di depan namanya Andi atau tidak. Misalnya kita melihat misalnya Andi Manapiang di Bantaeng itu. Kadang-kadang dia menulis namanya Karai Manapiang. Kadang-kadang ditulis juga Andi Manapiang. Begitu juga Karai Maswale misalnya. Kadang-kadang dia menggunakan Andi Maswale. Kadang-kadang Maswale saja. Tidak jadi masalah mereka ketika itu. Tapi tahun-tahun 50-an ke atas itu mulai orang Gandul menggunakan itu. Karena saya sampaikan tadi bahwa mereka punya kebanggaan untuk itu. Ya, karena bangsa-bangsa ini memang berada di belakang Republik. Bahkan di tahun-tahun 60-an, 70-an ada orang mencoba membeli Andi itu dengan cara membuat silsilah, dengan mencantumkan dia punya keturunan itu dari salah satu mungkin raja yang berkuasa di masa lalu, ataupun juga saudara dari raja yang berkuasa itu dicantumkan namanya. Nah, karena itu jangan heran kalau nama Andi itu menjadi sangat populer dan maksudnya sangat orang-orang bangsawan itu kalau boleh ya cantumkan namanya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini bahwa kalau satu kali orang sudah mencantumkan namanya Andi, dia tidak bisa ubah lagi karena kalau KTP-nya sudah Andi, kalau kamu mengurus apa saja harus sesuai dengan KTP. Nah, begitu. Jadi itulah ada kebanggaan tersendiri karena peran mereka di masa lalu yang mereka banggakan itu. Jelas bahwa Andi itu adalah memang diperuntukkan bagi kalangan bangsawan. Jadi ini berdasarkan kebanggaan di masa lalu. Ya. Terus bagaimana dengan bangsawan atau raja-raja Sulawesi Selatan yang dulu? Apakah dia langsung menggunakan gelar Andi atau Andi itu di tahun 20-an atau 2000-an baru ada? Ya, tidak begini. Kalau kita merujuk pada nama-nama raja misalnya, kita ambil nama-nama raja di Luwu misalnya, kalau Anda buka-buka nanti nama-nama raja di Luwu, kita tidak melihat atau kita tidak dapat melihat seorang pun raja di Luwu yang menggunakan kata Andi sebelum Andi Kambu yang berkuasa di abad 20, yang mereka malah pakai nama La untuk laki-laki, nama W untuk perempuan, atau kadang-kadang nama Dato di depannya atau To di depannya. Itu tidak ada sama sekali. Ya, belum kita dapatkan seorang raja pun di Luwu selain Andi Kambo yang menggunakan nama Andi di depan namanya. Kalau kita kembali misalnya lagi kepada Raja Goa misalnya, Raja-Raja Goa, tidak ada seorang pun dari Raja Goa ini yang memakai nama Andi, kecuali Andi Ijo yang memakai itu di tahun 1946. Sebelumnya itu tidak ada sama sekali yang menggunakan nama Andi. Saya tidak tahu Imang-Imangi sebelumnya Andi Ijo ini apakah dia menggunakan, tapi beberapa catatan saya lihat kebanyakan tidak menggunakan Andi Imang-Imangi karena sudah ada I-nya barangkali di depan itu. Jadi mereka hanya menggunakan I dan juga kadang-kadang tidak ada namanya malah. Kalau kita melihat pada Tuma Parsi Kalomna, dia Tuma Parsi Kalomna Raja Raja Goa yang ke-9 itu malah kita tidak mengenal nama pribadinya malah. Nanti yang memakai nanti di abad 20 Raja Goa ini baru menggunakan nama Andi. Tapi sebelumnya itu kalau bukan pakai I, ya dia juga pakai La. Kalau kita kembali lagi ke Raja Boni misalnya, itu Raja Boni dan Raja Boni yang pertama Tumanuru, nanti pada masa pemerintahan Andi Mapanyuki yang diangkat lagi oleh Belanda tahun 1931 baru menggunakan Andi Mapanyuki. Biasalah Mapanyuki. Tapi raja-raja sebelumnya itu tidak ada satu pun yang menggunakan nama Andi itu. Dia menggunakan misalnya La untuk laki-laki, untuk perempuan dia menggunakan W. Kita tahu bahwa di Goa itu tidak ada seorang pun raja perempuan selain Tumanurungnya, tapi di Bone ada 6 raja perempuan yang pernah berkuasa dan mereka menggunakan W. Malah dalam beberapa hal Batari Toja itu, karena Batari Toja orang dalam beberapa catatan hanya ditulis Batari Toja, tapi karena orang mengetahui bahwa W itu perempuan, Batari Toja itu perempuan, maka kadang-kadang disebut di depannya itu W Batari Toja misalnya. Jadi kalau kita melihat juga di Baru misalnya, tidak ada. Kita lihat
di Wajo juga tidak ada. Kita lihat juga raja-raja yang ada di Supa juga tidak ada. Kalau kita misalnya pergi ke Mandak juga tidak ada. Yang pertama menggunakan raja yang pertama di Mandar yang menggunakan Andi itu ya Andi Deku yang menjadi pahlawan nasional, orang pertama yang menjadi pahlawan nasional di Sulawesi Barat. Jadi tidak ada sama sekali nama-nama Andi ini pada raja-raja yang dulu. Walaupun mereka ini kita tahu semua bangsawan, malah bangsawan itu tidak ada. Jadi kita harus melihat pada zamannya. Jadi misalnya cuma Parisi Kalona, dia nama pribadinya orang cuma kenal dengan cuma Parisi Kalona. Ada daingnya juga, ya Daeng Matandre misalnya Daeng Matandre itu. Tapi dia lucu karena Daeng Matandre kalau kita lihat kan itu kata Bugis Matandre itu tinggi ya, bukan kata dari bahasa Makassar. Nah, itu ada Daeng, tapi dialah yang pertama menggunakan kata Daeng ini, jadi cuma Parisi Kalona ini. Dan juga pada waktu itu ada Daeng Pamate ya yang sebagian orang mengatakan dialah yang menciptakan huruf jangan-jangan, huruf lontar jangan-jangan di kerajaan Goa. Maaf, saya potong sedikit Pak. Agak timbul pertanyaan ketika disebut kayak Daeng. Ini kan pengetahuan saya ini dijadikan juga sebagai gelar. Nah, dan apakah gelar ini hanya diserahkan ke orang-orang Goa saja atau di luarnya juga menggunakan gelar ini? Iya, pada daerah-daerah wilayah Makassar ya, itu Daeng juga menjadi satu gelar kebangsawanan dalam arti kata. Ada beberapa raja ini yang memakai Daeng, Pak Daengan ya. Yang lucu sebenarnya ada satu lontara yang ditemukan di istana Kerajaan Bone pada tahun 1859 ketika Belanda menyerang Bone tahun 1859. Yang berkuasa ketika itu adalah Besek Kejuara, dan Besek Kejuara meninggalkan istananya, dan orang Belanda ini memasuki istana itu, dan dia menemukan satu lontara. Itu lontara yang hebat ini. Itu lontara itu berisi mengenai silsilah raja-raja Bone dari pertama sampai ke Arum Palaka. Kan kita tahu Arum Palaka itu sampai tahun 1696. Tapi setelah itu tidak ada isinya lagi tentang Bone. Padahal itu ditemukan pada tahun 1859. 100 tahun kemudian ditemukan itu, tapi isinya hanya sampai pada kerajaan pada masa pemerintahan Arum Palaka. Yang lucu adalah ada raja yang keempat yang namanya W. Benrigao, ada nama Daengnya, Daeng Maroa. Saya tidak tahu apakah Daeng itu memang milik pada orang-orang Goa semata, tapi Raja Bone yang keempat itu W. Benrigao, Daeng Maroa. Kalau kita lihat juga pada orang-orang Bugis yang pernah berkuasa di Malaysia di abad ke-18 mulai 1721 sampai kemudian menghilang itu 1784 ketika Raja Haji kalah dalam perang Sabilillah di Teluk Ketapang Melaka itu mereka malah disebut dengan nama Opu Tenrebung dan Rilaka itu, bahwa ada juga namanya anak-anak itu memakai nama Daeng. Nah, ada orang menyebut Opu Daeng siapa, sehingga banyak orang mengatakan bahwa mereka ini adalah bukan orang-orang Bugis yang ke sana, itu orang-orang Makassar merujuk pada nama ada Daengnya itu. Tapi yang setahu saya bahwa Daeng juga sudah pernah ada Daeng Matandre untuk cuma Parisi Kalona itu saya tidak tahu apakah itu diberikan oleh orang Bugis kepada Daeng Matandre. Kalau kita lihat dengan kata Matandre itu, tapi yang jelas raja keempat Bone ya, W. Benrigao itu ada nama Daengnya, Daeng Maroa. Jadi kita harus melihat pada periode atau zamannya, karena raja-raja Goa sebelum
Cuma Parsi Kalona yang tidak punya nama pribadi ini, itu tidak ada satu pun yang menggunakan kata Daeng. Tidak ada satu pun. Nanti ada nama Daeng itu ketika Tuma Parsi Kalona dengan Depa Mate itu. Raja-raja gua ke belakang itu ada sebagian yang menggunakan Daeng. Ada juga yang kena pengaruh Islam yang sudah masuk, dia menggunakan nama-nama sultan. Jadi melihat ke pilar itu ya kita harus lihat dari periodenya. Ya, periodenya barangkali. Ada lagi Pak, saya sempat baca buku dari Andi Matalata. Di situ saya dapat Apa nama bukunya itu? Nama bukunya Meniti Siri dan Harga Diri. Oh iya. Oke, ya, ada lagi. Ya. Di dalam buku itu dijelaskan pada tahun 1918 itu ada seorang cendekiawan dari Belanda yang bernama Mates yang dikirim ke Indonesia, tepatnya ke Sulawesi Selatan untuk menjadi direktur pendidikan di sana dan di Makassar ya. Di Makassar. Terus di situ Mates yang memberikan gelar Andi ini ke anak-anak bangsawan yang menjadi pelajar pada masa itu. Terus ada juga info yang saya dapatkan dari buku itu, dia yang mempelopori membentuk sebuah ospia yang bisa kita katakan itu merupakan sekolah untuk kaum bangsawan. Bisa lebih dijelaskan. Tapi itu jelas dikatakan 1918. Ya kalau di bukunya jelas 1918 yang saya dapatkan. Oh, mungkin ada kekeliruan di situ sebenarnya. Karena Mates itu wafat 1908. Bagaimana dia bisa menjadi direktur 1918? Mungkin ada salah ketik atau bagaimana, yang jelas dia pernah menjadi kepala sekolah pertama Quick School di Makassar. Itu untuk raja-raja. Dan di situ ada bukunya itu Hidup dan Kehidupan Mates di Sulawesi Selatan. Itu Mates memang luar biasa. Kita harus memberi penghargaan pada dia. Lagaligo yang terhimpun, Kamus Bugis Makassar yang ada, cerita-cerita legenda yang banyak di Sulawesi Selatan itu dihimpun semua oleh Mates. Dan Mates kemudian ketika dia diangkat menjadi kepala sekolah Cape School itu, tidak salah 1875 sampai 79 tidak salah, dia 4 tahun menjadi kepala sekolah itu. Dan itu memang luar biasa itu untuk anak-anak raja. Sebenarnya dulu ada pemikiran bagaimana anak-anak raja-raja ini kemudian disekolahkan saja ke Eropa, nanti di sana dididik. Tapi itu dilihat bahwa nanti mungkin banyak orang-orang tua yang tidak mau, orang tua yang tidak mau, akhirnya diputuskan untuk di sini saja. Kebetulan Mates ketika dia datang tidak salah untuk pertama kali ini tahun 1854, dia memang bekerja untuk mempelajari bahasa Bugis Makassar, untuk menerjemahkan Injil itu ke dalam bahasa Bugis Makassar. Dan dia berhasil banyak ketika dia juga membuat kamus Bugis Makassar. Jadi mungkin ada kekeliruan itu, yang jelas Mates itu meninggal 1908. Jadi kalau dia Mates masih 1918 menjadi kepala sekolah Ospia, itu saya pikir mungkin ada kekeliruan di situ. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Mates yang memberikan gelar nama Andi itu, ya itu sudah salah besar. Ya salah besar sekali, karena Mates meninggal 1908. Bukan meninggal di sini. Istrinya yang meninggal 1855 tidak salah, itu di Maros meninggal istrinya. Dan dia punya luar biasa Mates ini. Dia ke pedalaman naik kuda untuk mencatat segala-galanya. Nanti kita akan bicarakan beberapa legenda-legenda yang ditulis oleh Mates itu, dan menarik, termasuk bagaimana legenda-legenda yang memperkirakan bagaimana kerajaan Goa jatuh lewat Arumpalaka, lewat legenda itu menarik. Jadi yang jelas bahwa kalau dikatakan gelar Andi itu diberikan oleh Mates, itu salah besar. Apalagi kalau dikatakan 1918 dan merujuk pada buku Meniti Siri dan Harga Diri itu. Karena Mates meninggal 1908. Jadi gelar Andi ini kapan diberikan ke masyarakat Sulawesi Selatan?
maksudnya kebangsawan ini ya. Iya, maksudnya itu. Ya, jadi untuk memastikan kapan sebenarnya itu sulit juga, tapi memang pernah ada upaya untuk menyeragamkan gelar-gelar kebangsawanan. Karena itu dulu banyak orang yang ketika tahu bahwa orang-orang yang bersekolah pada sekolah-sekolah tertentu itu harus anak bangsawan, ya. Tapi ada kan sekolah-sekolah untuk desa-desa ya bukan cuma bangsawan. Jadi banyak orang yang mencoba membuat silsilahnya. Jadi kita hebat ini. Jadi silsilah kita ini banyak sekali. Ketika saya menghimpun silsilah kebangsawanan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu, saya merujuk pada banyak silsilah dan luar biasa sekali. Banyak sekali saya diberikan kepada saya, dan ada sebagian yang memang ada yang salah menempatkan cantolannya ke atas. Tapi yang jelas mereka membuat silsilah itu untuk kemudian bisa menjadi satu SIM-nya, maksud satu tanda bahwa dia bisa masuk ke sekolah bangsawan itu. Ya, jadi bukan hanya pada mereka yang benar-benar ada hubungan kaitannya ke atas, ke raja-raja, tapi juga para penguasa-penguasa, para karya ini, arum-arum ini di beberapa wilayah juga itu termasuk bangsawan, dan mereka yang kemudian yang lebih cepat mengakses informasi dari luar karena mereka kebanyakan juga bertemu dengan para pedagang yang apa semua, dan mereka ini yang kebanyakan juga menyekolahkan anaknya. Jadi kalau dikatakan kapan ini, jadi ini menarik untuk merujuk pada buku yang kami sebutkan tadi, Meniti Sirik dan Harga Diri ini oleh Matalata. Jadi dari Matalata ini kita melihat bahwa ketika dia masuk sekolah di Makassar, setelah dia selesaikan pendidikannya di Baru 1929, berarti tahun 1930, dia heran mengapa ada nama Andi di depan namanya. Inilah informasi pertama mungkin yang bisa kita merujuk bagaimana kata Andi itu dimulai. Tapi yang jelas Belanda memang ketika politik etis dilakukan ya 1901 itu, dan mereka memutuskan memberikan pendidikan ya bukan kepada siapa saja, tapi tentu dia berikan kepada kalangan-kalangan bangsawan juga. 1901 itu memang ada upaya untuk menyeragamkan bangsawan ini, gelar-gelar bangsawan yang banyak itu untuk menjadi Andi. Tentu penunjukan pada Andi bukan begitu saja, itu ada penelitian mengapa Andi mungkin di kalangan bangsawan Bugis utamanya yang lebih dekat dengan Belanda ini, mungkin mereka sering mendengar kata-kata Andi yang dipakai dalam istana sehingga digunakan Andi itu. Jadi yang jelas bahwa rujukan dari Andi Matalata kapan dia mulai, ya mungkin 1930. Ini juga diperkuat oleh tulisan Maturada. Maturada juga memperkirakan di tahun 30-an. Itulah sebabnya barangkali ketika Andi Mapanyuki ini dilantik menjadi Raja Bone tahun 1931, di beberapa sumber sudah ada menggunakan juga kata Andi Mapanyuki. Nanti mungkin kita bisa ya dengan informasi ataupun sumber-sumber yang baru kita dapatkan mungkin bisa berubah apa yang saya katakan ini. Tapi Andi Matalata telah memberikan satu petunjuk besar bagaimana nama Andi itu dimulai, tapi bukan oleh Mates yang dikatakan 1918 itu salah ketik. Yang jelas Mates 1908 sudah meninggal ya, tapi ini tentu bukan Mates. Kita tahu ketika politik etis ini dilaksanakan, itu pemerintah Hindia Belanda meragukan politik etis itu dapat dilaksanakan dengan baik di Makassar atau di Sulawesi Selatan. Dia meragukan itu. Terlepas dari kepentingan ekonomi, salah satu juga mengapa akhirnya Belanda memutuskan untuk menaklukkan Sulawesi Selatan itu adalah untuk mensukseskan politik etis itu, salah satunya, terutama dalam bidang pendidikan. Yang lainnya mungkin migrasi dan juga irigasi. Ya, itulah sebabnya Belanda mencaplok Sulawesi Selatan mulai 1905 program itu. Setelah dia mencaplok Bone, mencaplok Goa, mencaplok Luwu, maka
tidak ada seorang raja pun yang bisa diangkat lagi. Jadi Bone itu nanti tahun 31 lagi 06 rajanya tidak ada, karena rajanya ditangkap dan tidak ada pengganti raja. Begitu juga di Goa, ya, rajanya terbunuh, tidak ada pengganti raja. Nanti tahun 36 baru imam-imam naik di Bone Andi Mampamiti tahun 31. Nah, kenapa dia diangkat raja ini lagi kembali? Karena Belanda menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan tidak boleh berjalan baik tanpa melibatkan bangsawan di Sulawesi. Mungkin terakhir Pak, Ya. pertanyaan dari saya. Ini sebenarnya isu atau asumsi-asumsi yang saya dapatkan dari luar. Di sini ada yang mengatakan ketika ada seorang suami yang bergelar Andi dan istrinya tidak bergelar Andi, katanya anaknya bisa bergelar Andi. Ya. Tapi ketika suaminya tidak bergelar Andi dan istrinya memiliki gelar Andi, maka anaknya otomatis tidak memiliki gelar Andi. Apakah benar asumsi itu, Pak? Ya, saya juga biasa mendengar itu, tapi saya bertanya-tanya itu keputusan dari mana sebenarnya? Kita ambil contoh yang bagus ya, kita ambil contoh pada Raja Bone yang kedua. Jadi setelah Tumanurung ini menghilang, ada anaknya, anaknya itu ada 6. Jadi anak yang pertama itu namanya Laum Masa. Dialah yang mengganti Raja Tumanurung itu. Laum Masa ini kawin dengan rakyat biasa. Ketika dia berusia agak lanjut, dia sudah bingung. Siapa pewaris saya yang setelah saya ini? Kan tidak bertanya, kan kau punya anak 2. Tapi dia tidak mau. Saya tidak mau anak saya 2 ini menggantikan, salah satu menggantikan saya. Karena ibunya orang biasa. Bayangkan saja ini. Jadi kalau kamu katakan tadi bahwa bapak itu Andi, ibunya bukan, masih bisa itu. Ini malah tidak, malah. Dia tidak mau. Apa yang terjadi kemudian adalah dia menikahkan adiknya dengan satu kerajaan yang namanya Kerajaan Palakka. Kerajaan Palakka ini sudah 2-3 bulan diserang, tapi tidak bisa dia kalahkan. Laum Masa tidak bisa kalahkan. Sehingga Laum Masa mengatakan mungkin Palakka ini kerajaan yang setara dengan Bone. Kenapa saya tidak bisa lakukan? Karena itu dia menikahkan adiknya Patan Rawanua ini dengan Raja Palakka yang bernama Lapatidukel Arun Palakka. Kamu tahu apa yang terjadi? Anak yang lahir dari pernikahan ini, inilah yang kemudian dijadikan Raja Bone dalam umur satu hari. Demikian dia jaga kemurnian darah itu. Ya, kenapa dia kawinkan itu adiknya yang berdarah Tumanurung ini dengan Lapatidukel Arun Palakka yang dianggap sederajat dengan Bone karena tidak boleh dikalahkan. Dia nikahkan dari anak yang lahir namanya Lasaliu, itu kemudian menjadi Raja Bone yang ketiga. Ketika Raja Bone yang ketiga Lasaliu remaja, dia pergi ke Palakka dan dia dinikahkan dengan sepupunya. Inilah mungkin cikal bakal perkawinan sepupu di kalangan bangsawan ini. Dia dikawinkan dengan sepupunya, dan anak yang lahir dari perkawinan itu, itulah yang kemudian menjadi raja keempat di kerajaan Bone, namanya Webendrigau. Dan kamu tahu, Webendrigau ini juga dinyatakan hilang. Jadi dia harus sederajat dengan Bone, yang Tumanurungnya juga hilang. Jadi Palakka ini dianggap sederajat dengan Bone, walaupun kemudian Palakka itu menyatu dengan Bone. Ini cerita ini didapatkan dari Lontara yang saya sebutkan tadi, yang di Istana Besek Kajuara itu diceritakan di situ bagaimana. Jadi dulu sangat ketat. Tapi itu dulu hanya diperuntukkan untuk menjadi raja. Bukan dilarang memakai nama itu. Tidak. Untuk menduduki raja, maka darah itu harus dijaga dengan baik. Nah, itu yang terjadi di Bone. Pada beberapa tempat mungkin tidak seketat itu. Tidak seketat itu. Tapi di Bone sangat ketat sekali. Bahkan pada banyak kerajaan juga kadang-kadang diputuskan bahwa tidak boleh seseorang menjadi raja kalau raja yang meninggal itu tidak, orang yang kandidat itu tidak ada di tempat, batal dia.
Seperti ya ketika Lama Paseling meninggal, Singkeruruka yang seharusnya menggantikan karena tidak di tempat, maka digantikan oleh Laparendri. Jadi ada lagi ketentuan yang tidak tertulis, misalnya seorang raja ketika menduduki tahtanya dia menikah lagi. Kita ambil contoh misalnya Sultan Hasanuddin. Ketika dia dia menikah lagi dengan salah seorang putri Gareng Patinggaluang. Dan kenapa? Karena anak yang lahir di masa pemerintahan seorang raja itu punya kelebihan, punya plus untuk diangkat menjadi raja. Kalau di Goa mungkin kalau perempuan yang lahir dia tidak menjadi raja karena tidak ada raja perempuan di Goa ya. Tapi kalau di Bonu tidak. Perempuan 6 itu yang pernah menjadi raja. Malah ketika Belanda berkuasa, apa dia katakan? Saya tidak mau ada seorang perempuan pun lagi menjadi raja. Karena apa? Karena setiap kali perempuan jadi raja, dia melawan. Itu. Saya tidak tahu apakah perempuan Bonu itu berani-berani semua. Allah. Tapi tidak ada ketentuan dari catatan sejarah. Sebenarnya itu pengetatan yang demikian itu hanya ditujukan untuk jabatan-jabatan tertentu. Tapi ketika Andi ini yang mulai ada di tahun 30-an diperuntukkan bagi mereka yang berpendidikan, bangsawan yang berpendidikan, ya, yang kemudian diikuti oleh banyak orang yang masa memakai, saya pikir tidak ada salahnya seorang suami yang bukan Andi, baru istrinya Andi, dia memakai Andi. Apa yang salah? Yang dulu itu adalah hanya untuk mengetatkan siapa harus menjadi raja. Ya, bukan dalam penggunaan gelar itu. Malah ada beberapa raja tidak ada la-nya, tidak ada i-nya, tidak ada w-nya. Ya toh? Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Apalagi sekarang kita ini kalau Anda punya KTP sudah ada Andinya, ya, dan ada kebanggaan tersendiri. Ya. Tapi harus diingat, ya harus salah satunya memang harus memiliki bangsawan, ya toh? Dan saya pikir untuk di Sulawesi Selatan yang dianggap siripnya malu, ya siripnya tinggi itu, memang kalau mereka bukan dari keturunan bangsawan, mereka juga memang malu-malu untuk menggunakan itu. Tapi dia bisa mengalihkan, sublimasinya itu bisa lain. Dia bisa menjadi pendidikannya yang tinggi. Kalau penyiar tinggi, kadang-kadang seorang namanya Abdul itu dalam beberapa catatan dia tidak pakai Abdul lagi, dia pakai A saja supaya orang menebak apa dia itu Andi atau bukan. Tapi kan tidak jadi masalah dalam arti kata bahwa ya terserah kamu, gitu. Tapi kan orang tahu. Tapi pendidikan juga itu memang mengangkat, karena kita tahu pendidikan di Sulawesi Selatan itu sangat tinggi nilainya. Karena sampai tahun 1945 ketika kita merdeka tidak ada satu orang pun barangkali yang berpendidikan sarjana di Sulawesi Selatan. Tidak ada. Karena itu kita ambil dari luar, misalnya Ratu Lani misalnya, yang orang berpendidikan banyak itu yang ada di Manado, Ambon. Itu jangan heran kalau ada kan Ambon Camp di sini, banyak orang Manado di sini, karena mereka itu dipanggil semua datang ke sini ketika pendirian negara Indonesia Timur 1946, yang dimana diperlukan banyak mungkin tenaga ahli ya, dan juga sebagai ibu kota negara Indonesia Timur. Jadi menurut saya kalau seorang bapak itu tidak bergerak Andi tapi ibunya bergerak Andi, saya pikir tidak ada masalah kalau dia menggunakan Andi juga, karena zamannya sudah berbeda. Dulu pengetatan itu lebih pada menjaga kemurnian raja dan yang berkuasa. Tapi sekarang kan tidak mungkin, karena orang untuk menjadi bupati, untuk menjadi apa kan ada peraturan lain yang harus dilewati. Tapi ketika dia menggunakan Andi, tidak apa-apa, itu kebanggaan dia, karena leluhurnya telah menanamkan begitu kuat bahwa dengan bangsawan itu memiliki malu yang sangat tinggi, satu kata dengan perbuatan yang pantang menyerah, dan dia tidak mengkhianati yang namanya republik. Ya, mungkin cukup untuk ilmu yang diberikan Bapak tentang gelar kebangsawanan Andi ini. Saya sangat tertarik sekali untuk mempelajari tentang gelar kebangsawanan Andi ini. Mungkin kalau mau lagi lebih memperdalamnya, nanti saya akan
Ya. lebih banyak berdiskusi dengan Bapak. Ya. Demikian tadi perbincangan saya tentang gelar kebangsawan Andi lewat pendekatan sejarah dengan Saudara Rustam, mahasiswa jurusan sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padang. Sebelum saya tutup, sekali lagi ingatkan jangan lupa like dan share video ini agar bermanfaat, dan tentu jangan lupa subscribe agar channel ini dapat bertahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.